Sambil mempersiapkan segala sesuatunya, Bapak Ibu yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, yang pertama kali mari kita panjatkan selalu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita hingga pada hari yang kedua di bulan Syawal ini yang bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 3 Syawal 1442 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Mei tanggal 16 2021. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk sama-sama. Pertama tadi sudah kita lakukan sholat subuh berjamaah di masjid yang sangat kita cintai ini. Yang kedua tentunya kita telah melaksanakan hampir sebulan penuh dan 30 hari Ramadan yang sudah kita lalui. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang sangat terbaik di kesempatan tahun ini. Dan mari kita berharap, berdoa mudah-mudahan di tahun depan kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua tentunya kita tetap menyampaikan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, kepada tabi'in dan tabi'id, dan kepada kita sekalian yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Pada kesempatan setelah 1 bulan dan langsung kita lakukan kemakmuran masjid ini, yaitu untuk terus mengkaji berbagai yang sudah kegiatan yang dilakukan oleh pengurus DKM Masjid Kuba. Dan pada minggu di awal minggu bulan Syawal ini, pada minggu yang atau ahad yang pekan yang ketiga, sebagaimana kita lakukan, yaitu kajian ba'da subuh pagi yang nanti akan dilakukan oleh Al-Ustadz Haji Ma'mun Andum. Sebelumnya kami persilahkan kepada Ketua DKM akan menyampaikan beberapa hal, untuk mohon disimak. Terima kasih. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon ganggu waktunya, Ustaz. Puja dan puja syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita sampaikan kepada tauladan kita, manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Pak Jendang atas waktunya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kemarin DKM pada tanggal
30 Ramadan meresmikan dengan keluarnya SK nomor 17 tahun 2001 terkait dengan pembentukan Baitul Mal Kuba, dan dengan pertimbangan keefektifan organisasi DKM Kuba saat ini dengan kondisi masjid yang Masya Allah sudah besar dan megah, maka kami memutuskan untuk melakukan reorganisasi DKM Kuba ini sebagai tonggak perbaikan organisasi dan tata kerja organisasi ke depan. Mudah-mudahan berdasarkan organisasi yang baru ini sebagai langkah awal untuk memperbaiki organisasi kita ke depan. Karena kita sepakat setidaknya dalam waktu dekat atau saat ini kita tidak membentuk yayasan ya, yang menaungi DKM dan lembaga atau badan yang ada di DKM. Sehingga kita memutuskan tetap DKM sebagai badan atau lembaga atau organisasi satu-satunya yang ada di masjid ini. Maka izinkan saya untuk mengumumkan baru saja saya tanda tangani surat keputusan DKM Kuba nomor 18 /DKM Q /5 Romawi /2021 tentang susunan pengurus Dewan Kemakmuran Kuba Taman Royal 2 Cipondoh Kota Tangerang. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan musyawarah dan diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat Muslim Taman Royal 2. Kemudian yang kedua, memperhatikan anggaran dasar dan rumah tangga DKM Kuba, khususnya bab 5 pasal 12 ayat 2 terkait struktur organisasi dan organ-organ yang ada di bawah. Memutuskan menetapkan satu, mencabut SK 03 DKMQ 3 Romawi 2018 tanggal 17 Maret 2018 atau bertepatan dengan bulan Jumadil Akhir tahun 1439 Hijriah terkait dengan organisasi DKM yang lama. Kemudian menetapkan susunan pengurus DKM Kuba periode 2017-2021 yang kami akan bacakan sebagai berikut. Struktur organisasi terlampir, pengurus DKM terlampir, tugas dan tanggung jawab terlampir. Ditetapkan di Kota Tangerang tanggal 15 Mei 2021 bertepatan dengan 3 Syawal 1442 Hijriah. Dewan Kemakmuran Masjid Kuba Taman Royal 2 Kota Tangerang, Rohiman Ketua. Saya langsung ke susunan pengurus yang baru. Pertama, Dewan Kesehatan. Dewan Kesehatan ini sebagai pengganti dari Dewan Penasehat, karena kita akan perkuat di Dewan Kesehatan, di Dewan Pembina ini. Pertama, yang duduk di Dewan Pembina adalah 1. Haji Sukadi mewakili RT 03, 2. Haji Sutarji mewakili RT 05, 3. Syaiful Bahri mewakili RT 01, 4. Pak Sukardi mewakili RT 02, Pak Delvi mewakili RT 04, 6. Pak Beri mewakili RT 07, kemudian Pak Pahlawan Rijal mewakili RT 06, kemudian Pak Rahmat mewakili RT 08, dan ke-9 adalah Ketua RW. Kemudian pengurus nomor 1 Ketua Rohiman, kemudian Wakil Ketua yang sebelumnya Pak Pahlawan Rijal yang naik ke Dewan Pembina, yaitu Pak Haji Syaiful Bahri. Kemudian ketiga Sekretaris Pak Umar Hidayat, 4 bendahara adalah Pak Hendro. Kemudian
bidang-bidangnya. Koordinator bidang kemakmuran, saya mempertahankan organisasi ini ada dua koordinator bidang, yaitu bidang kemakmuran dan bidang kesejahteraan. Koordinator bidang kemakmuran adalah Pak Fajar Budiman, kemudian di bawahnya bidang ibadah Pak Saleh Pandiwinata, kedua Pak Bambang Sugeng, kemudian bidang kajian Islam Pak Andri Fajria, dan kedua Pak Beri. Kemudian majelis taklim yang saat ini kita tidak melakukan perubahan karena kewenangan pemilihan ketua dan pengurus ada di MTQ sendiri, yaitu Ketua Husnul Imaroh, Wakil Ketua Humairah Halila, Sekretaris Ica Fajar Budiman, dan Bendahara Ibu Yati Ngaliman. Kemudian bidang koordinator kesejahteraan, kami minta kesediaan Pak Haji Ngatmin. Kemudian di bawahnya bidang rumah tangga dan keamanan Pak Haji Dedi Hermawan. Kemudian yang kedua Pak Ngaliman, mungkin Pak Dedi di bagian rumah tangganya dan Pak Ngaliman di bidang keamanannya nanti. Kemudian bidang humas dan KMC, Kuba Media Center, yaitu Pak Umar sebagai ketua dan wakil ketuanya adalah Zuhdi Rabbani. Kemudian bidang pembinaan anak dan kurma, kumpulan remaja masjid, yaitu satu sebagai ketua adalah Rezaldi Safrul, wakil ketuanya Pak Agus Susanto, dan anggotanya Zul Fahmi dan Zaki Zafiri. Kemudian ada lembaga-lembaga lain atau badan yang ini langsung bertanggung jawab ke Dewan Pembina, yaitu Badan ZIS dan Baitul Mal Kuba. Ketuanya adalah Haji Agung Wicaksana, kemudian Bendahara Pak Jayang Isboardi. Jadi Pak Jayang yang lalu ada di Bendahara 2 DKM, karena proses pembangunan kita anggap selesai, maka Pak Jayang kami minta kesediaannya untuk duduk sebagai bendahara di Baitul Mal Kuba. Kemudian Pak Didik Ota Nugraha sebagai pengembangan usaha dan organisasi. Kemudian Lembaga Pendidikan Al-Quran, kami minta kepada Pak Haji Soekardi sebagai ketua dan wakil ketuanya Pak Arif Mulya Safari. Di sini kami meminta kesediaan Pak Haji Nasihin Basyaiban LCMA sebagai pembinanya dan Pak Aib Gumewa sebagai pembina juga. Kemudian Lembaga Layanan Kematian atau WLK, yaitu Pak Haji Andri Fajria sebagai ketua, sekretaris Pak Hendro, dan bendaharanya Pak Vito. Demikian organisasi atau personalia DKM Kuba yang baru, insya Allah hanya bekerja sampai pertanggungjawaban panitia kurban selesai. Kita akan musyawarah di sana. Nanti efektif barangkali hanya 3 bulan saja. Barangkali yang perlu saya jelaskan sedikit tentang tata kerja fungsional organisasi ini adalah, dulu kita tidak jelas siapa yang mengangkat dan menetapkan ketua DKM. Dengan organisasi ini, maka jelas di atas ketua DKM dan ketua-ketua lembaga atau badan itu ada Dewan Pembina. Maka Dewan Pembina ini sebagai representasi umat muslim di Taman Rayal 2, ya tadi kita sebutkan mulai RT 01 sampai 8 agar ganjil, maka saya minta di dalamnya ada ketua RW. Siapapun nanti ketua RW, karena ex officio sifatnya, tapi saya minta yang muslim nanti yang duduk di sana. Nah, nanti kita akan susun bersama-sama, ya, kita Dewan Pembina bersama DKM dan lembaga yang lain untuk melakukan adendum anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kita coba dudukan supaya kepengurusan kita ke depan tidak gampang digoyang oleh pihak-pihak luar, gitu. Karena Dewan Pembina sangat punya tugas dan tanggung jawab yang besar tentunya. Demikian barangkali nanti
SK ini akan saya serahkan ke Pak Umar untuk di-share di grup atau dibagikan kepada personelia yang ada di SK tersebut.